Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan presentasi mata kuliah dasar manajemen. Yang terhormat Bapak Woni Ahmad selaku dosen mata kuliah dasar manajemen, dan seterusnya kepada teman-teman semua yang sama-sama kami sayangi. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsa Biladi Putri sebagai moderator pada kesempatan presentasi kali ini, dan seterusnya kepada anggota kelompok saya, kelompok 7, yang beranggotakan Ahmad Aulia Rahman, Desri Yohana, Muhammad Safara Zaka, Nurul Nabila, dan Zahra Safira. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Tahap 1 adalah pengamatan situasi. Yang pertama, menentukan permasalahan yang akan dibahas, yaitu turunnya semangat kerja karyawan yang berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan masalah lebih detail. Pada PT Nestle Indonesia, cabang Bandar Lampung, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, terdapat suatu permasalahan terkait semangat bekerja karyawan yang menurun, dan dilihat berdasarkan rekap kehadiran karyawan. Hal ini sepertinya diakibatkan oleh ketidakpuasan kerja karyawan pada beberapa kebijakan yang ada pada perusahaan. Tahap 1 pengamatan situasi yang ketiga yaitu mendiagnosis penyebab masalah. Yang pertama, kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan karyawan. Hal ini terindikasi dari banyak karyawan yang mengeluh karena tidak mendapatkan bonus saat penerimaan gaji, sehingga kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan harapannya. Lalu yang kedua, target yang terlalu tinggi bagi karyawan untuk mendapatkan poin yang akan dipergunakan untuk mengikuti pelatihan dan promosi jabatan. Pada tahap 1 pengamatan situasi, yang keempat menentukan tujuan keputusan. Yang pertama, untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, dan yang ketiga ialah menjaga hubungan harmonis pada lingkungan perusahaan. Tahap 2. Alternatif untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang pertama, memperbaiki sistem kerja pada perusahaan yang terkait dengan target penjualan serta prasyarat memperoleh poin yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan promosi jabatan. Caranya, yaitu dengan menurunkan jumlah minimal target penjualan yang awalnya 100 juta menjadi 80 juta, dan meringankan syarat perolehan poin di mana yang awalnya karyawan harus berprestasi terlebih dahulu, tetapi diubah menjadi karyawan yang mampu melengkapi kehadiran setiap jam kerja dan juga mampu bekerja dengan maksimal. Yang kedua, pendekatan ESQ. Training menjembatani antara kebutuhan dan ketersediaan skill. Karyawan dituntut untuk menguasai skill baru. Training memegang peranan penting untuk menjamin bahwa karyawan memiliki skill yang dibutuhkan. Selain itu, training juga bermanfaat dalam meningkatkan motivasi karyawan. Melalui training, maka karyawan kembali diingatkan akan visi, misi, nilai-nilai, dan tujuan dari perusahaan PT Nestle Indonesia. Pendekatan ESQ merupakan sebuah training yang menjembatani antara kebutuhan dan ketersediaan skill karyawan. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Mengevaluasi proses dan perkembangan daripada perubahan-perubahan kebijakan yang telah ditetapkan terkait penurunan target dan perubahan prasyarat perolehan poin. Selanjutnya, untuk tahap 3, pertimbangan alternatif. Apakah alternatif ini layak? Ini layak dilakukan karena merupakan suatu solusi yang pas untuk memecahkan masalah yang terjadi dan dengan keputusan yang tidak akan merugikan pihak manapun. Apakah alternatif ini merupakan penyelesaian yang memuaskan semua pihak? Ya, karena alternatif ini akan memberikan dampak yang positif kepada semua pihak.
di mana ini akan menjadi motivasi yang dapat mengubah semangat para karyawan yang nantinya turut berdampak pada kinerja karyawan yang membuat meningkatnya produktivitas perusahaan. Apa saja konsekuensi yang mungkin terjadi untuk seluruh organisasi atas alternatif yang dipilih tersebut? Dalam hal ini, konsekuensi yang mungkin terjadi ini tidak ada. Oke, tahap selanjutnya masih dalam tahap 3. Pada bulan pertama, yang diharapkan karyawan merasa tidak perlu terlalu keberatan dan merasa puas atas kebijakan baru yang ditetapkan oleh para atasan mengenai sistem target dan perolehan poin yang ditargetkan. Kenyataannya, karyawan sudah merasa cukup puas dengan perubahan kebijakan tersebut. Dan hasilnya, karyawan kembali bersemangat dalam pekerjaannya, dalam memperoleh hasil dalam sistem target dan perolehan poin tersebut. Dalam bulan kedua, yang diharapkan karyawan itu dituntut untuk menguasai skill baru dan dapat meningkatkan motivasi dalam pekerjaannya. Kenyataannya, terdapat karyawan yang mulai menguasai skill barunya dan cukup termotivasi dengan adanya tersebut. Kemudian ada hasilnya, karyawan peningkatan dalam skill karyawan itu dapat meningkatkan skillnya dan akhirnya mempunyai motivasi yang tinggi dalam pekerjaannya. Dalam bulan ketiga, tercapainya apa yang diharapkan oleh perusahaan dengan diadakannya perubahan kebijakan. Kenyataannya, harapan yang ditargetkan masih dalam proses pelaksanaan. Dan hasilnya adalah sudah mulai terlihat target apa yang diharapkan oleh para stakeholder. Cukup sekian. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan terkait pemecahan masalah dan pengambilan keputusan pada PT Nestle Indonesia. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.